Hi everyone, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan mereview salah satu produk lama dari brand lokal Something, namanya Ceramic Skin Savior Moisturizer Gel. Nah, kenapa baru sempat aku review? Padahal kan moisturizer terbaru mereka itu kan yang si Supple Power Moisturizer itu kan. Nah, karena sewaktu moisturizer ini launch, aku sempat ragu mau beli. Kenapa aku ragu? Karena ketika Something launch produk ini, ternyata mereka memperoleh informasi mengenai ingredientsnya itu dari EWG atau Environmental Working Group. Nah, apa itu EWG? EWG merupakan non-profit organization. Mereka merupakan sekelompok aktivis dari Amerika yang spesialis dalam penelitian toxic chemicals dan lain sebagainya. Nah, mendengar itu kalian jadi bingung, mikir, terus kenapa kak kalau EWG? Nah, coba kalian pikirin lagi penjelasan aku tadi. Mereka spesialis dalam penelitian toxic chemicals. Nah, istilah toxic chemicals itu sama aja kayak istilah harmful ingredients, terus toxic free, chemical free, atau istilahnya tuh natural ingredients, lebih safe, lebih aman. Kenyataannya, nothing is natural gitu. Semuanya itu chemicals. Badan kita ini, walaupun kalian mikirnya natural is better for our body gitu, tapi kenyataannya kalian kalau belajar biologi, belajar kimia, badan kita itu kan isinya semuanya chemicals, kimiawi semua gitu. Jadi kenapa punya pemikiran natural yang alami itu lebih aman untuk kita? Nah, karena kalau sesuatu yang kalian pikir kayak natural alami itu kan sebenarnya mengandung banyak sekali chemicals, kimiawi gitu. Cuman kita kurang paham aja ada apa aja gitu. Misalnya kayak satu buah apel tuh kayak banyak banget sebenarnya chemicalsnya gitu. Padahal kita pikirnya itu kan dari pohon gitu kan, pasti lebih natural gitu kan, lebih aman, lebih safe. Kenyataannya tidak seperti itu. Nah, sesimpel seperti air. Air itu kan senyawanya, nama senyawanya H2O gitu. Memang itu kita melihatnya sebagai sesuatu yang alami, air gitu kan, tapi nama kimianya H2O. Nah, air aja kalau dikonsumsi secara berlebihan bisa membahayakan gitu. Intinya EWG itu tuh hanya menyebarluaskan ketakutan, fear mongering kepada kita bahwa produk skincare yang kita pakai yang ingredientsnya chemicals itu mostly berbahaya. Nah, sebagai contoh fragrance deh. Nah, fragrance aja di website EWG itu dikasih hazard score-nya 8. Tinggi banget, itu merah loh. Nah, sebenarnya kan kalau dipikir-pikir it doesn't make sense gitu, karena fragrance itu tuh nggak berbahaya gitu sampai dikasih skor hazard setinggi itu. Itu kan hanya tergantung reaksi di kulit masing-masing gitu. Nah, tapi hazard score ini tuh terdengar wah karena infonya itu bersumber dari penelitian mereka gitu, memberi kesan wah ada penelitiannya gitu, kita percaya aja deh sama dia gitu. Oke, segitu aja mengenai EWG. Sekarang kembali ke produknya Something ya. Nah, aku perhatiin sih info-info di produknya Something sekarang sudah tidak ada embel-embel EWG dan Clean Beauty ya. Semoga seterusnya bisa seperti itu, dan semoga Something tidak kembali menampilkan berporos pada EWG dan Clean Beauty ya. Simply because I don't support green beauty, clean beauty, fear-mongering marketing, or any kind of greenwashing act. Anyways, Ceramic Skin Savior ini tersedia dalam 3 ukuran. Nah, yang aku punya ini ukurannya 25 ml. Aku beli di official store Something di Lazada. Nah, tapi di official store Something di Lazada itu cuma tersedia 2 size, yang ukuran 25 ml ini sama yang jar yang gede itu. Mereka nggak punya size yang paling kecil, mungil nggak ada. Oke, jadi Ceramic Skin Savior ini memiliki beberapa star ingredients. Ada hydrolyzed marine collagen, terus ada matrixyl 3000, terus ada ceramide NP, ada betaine, ada mini hyaluronic acid atau hydrolyzed sodium hyaluronate, terus ada hydrolyzed algae extract, terus ada niacinamide pharmaceutical grade, terus ada avena sativa oat kernel extract, dan caffeine.
Oke, sekarang aku ingin membahas lebih lanjut mengenai star ingredients-nya. Kita mulai dari hydrolyzed marine collagen. Nah, jadi marine collagen merupakan kolagen tipe 1 yang bersumber dari laut. Nah, dianggap paling unggul karena ukuran molekulnya yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh kulit. Nah, marine collagen adalah kolagen yang environmentally friendly dan sustainable karena dibuat dari sari ikan, bisa dari kulitnya, sisiknya, dan terkadang dari tulang ikan. Terus ada Matrixyl 3000 yang terdiri dari palmitoyl tripeptide 1 dan palmitoyl tetrapeptide 7. Nah, peptide itu kalian sering dengar di produk-produk anti-aging, jadi memang bisa membantu memberi sinyal pada sel untuk memproduksi lebih banyak kolagen gitu. Nah, terus juga ada ceramide NP yang terkenal sebagai salah satu ingredients untuk memperkuat skin barrier. Terus juga ada betaine yang merupakan ingredients yang jenisnya humectant, yaitu menghidrasi kulit. Terus juga ada mini hyaluronic acid atau hydrolyzed sodium hyaluronate. Nah, mini HA ini merupakan versi mikro dari hyaluronic acid. Jadi mini HA itu ukurannya lebih kecil secara molekul dari hyaluronic acid sehingga dia mampu penetrasi ke dalam kulit, jadi bisa menghidrasi lapisan kulit yang lebih dalam. Nah, terus ada hydrolyzed algae extract atau seaweed. Nah, algae coklat ini dikenal kaya akan nutrisi dan mempunyai kandungan yang mampu menghidrasi kulit, melembutkan, terus sebagai antioksidan dan juga bisa membantu memproduksi kolagen, jadi bisa untuk anti-aging dan juga memperbaiki skin barrier. Nah, algae coklat yang digunakan merupakan fresh algae tanpa proses pengawetan. Nah, terus ada niacinamide yang mereka gunakan adalah pharmaceutical grade. Nah, niacinamide atau vitamin B3 itu merupakan antioksidan. Dia juga bisa untuk mencerahkan, terus mengontrol produksi minyak, terus menghidrasi kulit, dan dia juga bisa membantu mengecilkan tampilan pori-pori karena dia kan bisa mengontrol produksi minyak ya. Terus dia juga bisa membantu mengatasi jerawat. Nah, terus juga ada Avena sativa oat kernel extract yang kaya akan vitamin B kompleks, vitamin E, protein, lemak, dan mineral yang baik. Nah, jadi oat kernel extract ini manfaatnya adalah antioksidan, anti-aging, terus bisa membantu mengontrol produksi minyak di kulit sehingga membantu mengecilkan tampilan pori-pori. Terus dia juga bisa membantu memperbaiki tekstur kulit ya. Nah, terus juga ada kafein. Nah, kafein ini pasti sering kalian dengar di produk-produk eye treatment kayak eye serum atau eye cream karena kafein ini membantu mencerahkan kulit. Oke, jadi selain star ingredients, Ceramic Skin Savior Moisturizer Gel ini juga memiliki beberapa ingredients yang gak kalah penting. Ada glycerin, yaitu humectant, jadi bisa menghidrasi kulit. Terus ada squalane yang merupakan versi lebih stabil dari skin identical ingredient squalene. Nah, tujuannya untuk melembabkan kulit. Nah, terus ada tocopherol, yaitu vitamin E yang versi purenya gitu. Tujuannya untuk melembabkan kulit. Nah, terus ada bisabolol. Nah, bisabolol ini memang dikenalnya sebagai skin soothing ingredient, tapi diketahui juga bahwa bisabolol itu sebenarnya fragrant ingredient gitu. Jadi bisa bikin kulit kita tuh sensitivitas. Jadi bagi kalian yang kulitnya mungkin tidak cocok dengan fragrance ingredient seperti bisabolol, hati-hati ya. Nah, terus ada hydrogenated olive oil, Ansaponifiables, itu tujuannya untuk moisturize, jadi melembabkan kulit. Terus ada caprylic triglyceride. Nah, sebenarnya ingredients ini tuh udah ada di banyak produk skincare gitu, tapi orang-orang nggak tahu bahwa caprylic triglyceride ini merupakan salah satu ingredient yang skin identical gitu, yang sudah ada di kulit kita sebenarnya. Nah, tujuannya untuk memperkuat skin barrier. Terus ada fructooligosaccharides. Nah, dia merupakan prebiotics. Nah, prebiotics ini apa? Prebiotics ini merupakan makanannya bakteri baik, si probiotik gitu. Nah, jadi kalau ada probiotics di kulit kita dan juga kita kasih prebiotics makanannya, jadi kulit kita tuh lebih sehat gitu, lebih seimbang mikrobiomnya. Nah, terus ada allantoin. Nah, allantoin ini sifatnya keratolitik. Dia selain bisa menghidrasi kulit, dia juga bisa ada efek eksfoliasi gitu, mengangkat sel-sel kulit mati.
Oke, jadi sebelum masuk ke bagian review, aku ingin menginformasikan bahwa keramik Skin Savior ini aman digunakan bagi kalian remaja usia 13 tahun ke atas dan bumil, karena keramik Skin Savior ini tidak mengandung aktif yang dapat memicu iritasi dan sudah tersertifikasi hypoallergenic gitu. Nah, terus si keramik Skin Savior ini memiliki pH 5,5 dan merupakan level pH yang mirip dengan pH alami kulit kita gitu. Jadi aman digunakan bagi kalian yang kulitnya sensitif sekalipun. Oke, sekarang masuk ke bagian review. Aku mau mulai bahas dari packagingnya dulu ya. Nah, jadi ini packagingnya keramik Skin Savior yang ukuran 25 ml. Nah, aku suka banget sama warnanya. Nah, warnanya ini tuh deskripsinya very kayak antara biru ungu gitu, cantik banget. Dan kalau dilihat dari official Instagramnya Pantene, warna very ini merupakan color of the year. Jadi kalian akan melihat sepanjang 2022 ini akan banyak produk yang warnanya seperti ini, kayak biru keunguan gini. Nah, terus selain warna packagingnya, aku suka banget sama tutup dari tubnya ini, karena kayak unik gitu. Aku jarang lihat tub dengan tutupnya kayak gini gitu. Mungkin tujuan dibikin seperti ini supaya ketika ditutup tuh benar-benar rapat, nggak ada celah oksigen masuk gitu. Nah, terus mengenai keramik Skin Savior sendiri, kan namanya moisturizer gel ya. Nah, aku setuju karena dia memang konsistensinya tuh gel gitu, gel yang ringan dan warna gelnya itu putih gitu. Nah, ketika di blend di kulit tuh dia langsung melted, burst menjadi air gitu, cepet banget. Dan ketika di blend tuh terasa lembut, silky smooth gitu. Mungkin karena keramik Skin Savior ini mengandung ingredients yang jenisnya emollient. Nah, karena ada ingredients yang jenisnya emollient, dia juga spreadability-nya bagus gitu, meratanya tuh bagus dan enak banget di kulit. Nah, terus selain terasa silky smooth di kulit, si keramik Skin Savior ini juga terasa agak oily di kulit aku. Mungkin karena dia mengandung squalene. Kenapa? Karena aku merasa ya, sepengalaman aku, produk skincare apapun yang mengandung squalene pasti akan terasa berminyak di kulit. Entah sedikit berminyak atau terasa berminyak banget gitu, tergantung diformulasikannya seperti apa. Nah, terus tapi walaupun dia terasa agak berminyak di kulit, tapi dia tidak terlihat berminyak di kulit. Karena finish di kulit tuh, sepengalaman aku, dia lebih ke skin like finish. Dia tidak terlihat dewy, tidak terlihat satin, tidak terlihat matte. Pokoknya hasilnya tuh cantik banget, skin like finish, kayak kulit aja gitu. Nah, terus seperti tadi aku bilang, dia kan terasa agak oily ya karena ada kandungan squalene. Nah, terus aku cek tangan aku yang aku pakai untuk mengaplikasikan si moisturizer ini, dan memang bener ya, terlihat agak greasy gitu tangan aku gitu. Nah, tapi bukan yang greasy banget sih, jadi masih aman banget gitu. Oke, lanjut. Si keramik Skin Savior ini tuh dia cepat menyerap gitu, nggak pakai basa-basi. Nah, terus dia terasa nyaman dan ringan banget di kulit. Nah, terus dia ya, kalau aku cium tuh dia nggak ada wanginya sama sekali, karena memang nggak mengandung fragrance. Nah, ada sih wanginya, tapi kayak samar-samar banget gitu. Mungkin kalau kalian perhatiin baik-baik, mungkin karena ada wangi dari bisabolol kali ya. Nah, bisabolol itu kan walaupun dia manfaat untuk kulitnya skin soothing, tapi dia masih termasuk fragrant gitu. Jadi bagi kalian yang kulitnya sensitif terhadap wangian, terutama bisabolol, kalian perlu hati-hati menggunakan ini. Tapi tenang aja, walaupun aku bilang ada kandungan bisabolol yang memang merupakan fragrance gitu, tapi kalau kalian cium baik-baik tuh sebenarnya antara ada dan tiada wanginya gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya.
Oke, jadi aku udah cobain si Keramik Skin Savior ini selama kurang lebih 3 minggu dan tidak ada reaksi negatif di kulit aku. My skin loves this so damn much. Cocok banget di kulit aku. Nah, ini kan aku pakai yang 25 ml ya. Ternyata untuk ukuran 25 ml ini ternyata dipakai selama 3 minggu tuh masih ada sisa sedikit gitu. Jadi aku bisa bilang ukuran 25 ml ini cukuplah untuk 1 bulan gitu. Nah, segitu aja review aku mengenai Keramik Skin Savior Moisturizer Gel dari brand Lokal Something. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.